Ingat settingnya bukan di ruang operasi ya. Kalau operasi ada baju khusus, cuci tangannya steril, bajunya khusus. Biasanya yang melakukan heading ini perawat yang kerjanya di IGD, perawat yang kerjanya di bedah minor ataupun bedah mayor atau IBS, instalasi bedah sentral. Maaf ya Pak ya, angkat dulu. Nah sebelum heading Anda bisa melakukan pembersihan dulu. Kan bisa jadi kalau Anda di IGD itu ketemu luka itu nggak baik-baik saja. Bisa jadi di sini ada darah, ada tanah, ada kaca, pecahan, ada macam-macam. Itu kan ibaratnya kamu bersihkan dulu sekitarnya, termasuk lukanya kamu bersihkan sebisanya dulu. Setelahnya baru kamu pakai yang steril. Kan mungkin kalau ini basah apa-apa kan mungkin bisa disemprot NaCl, intinya kamu bersihkan dulu pada pasien. Kalau yang di luar sini bisa kamu pakai wasap ya, selama nggak ada luka. Kalau luka itu bisa kamu semprot NaCl gitu ya, kamu bersihkan dulu sampai dia benar-benar bersih, baru kita heading. Fokusnya adalah kita melakukan headingnya ya. Ini cairan disinfektan ya, saya di sebelah sini. Idealnya kamu harusnya tuh kalau nanti heading, kalau pakai kursinya yang bisa ada roda itu. Jadi nek misalnya kurang apa seret rasa geser gitu ya, itu idealnya. Kaji lukanya, misalnya luka ini sudah bersih ya, sudah dibersihkan tadi, nggak kemerahan, namun di sini tidak ada berair atau dia cukup kering. Ya. Nah setelahnya kamu baru ini lepas ya. Ini kalau memang sudah kamu kaji, ini sudah selesai, kamu ini lampu didekatkan, karena kalau nggak ada lampu itu terlalu jauh. Ini bisa kalau ada air mengalir lebih bagus pakai air mengalir. Ya, ini mestinya ada plastik yang melingkupi alat steril ya. Posisikan seperti ini untuk menjaga kesterilan. Kemudian jangan lupa Anda pakai NaCl sesuai kebutuhan. Bisa jadi karena operasi untuk disinfektannya bisa dikasih betadine sedikit untuk membersihkan area yang akan diheading. Kemudian dibuka-bukai dulu. Di dalamnya steril, di luar kan nggak steril. Mas, ini ada jarum tapi di sini karena sudah, ini tinggal dibuka, kemudian dalamnya yang kamu masukkan di steril. Kalau luar jangan, luar ini kan tidak steril, tapi bagian dalam itu steril. Kemudian karena Anda harus membius anestesi, kita pakai anestesi lokal dengan lidocaine, itu dengan cara injection. Maka kita siapkan pinset yang steril. Nah, di dalam itu pinset steril, tapi kalau plastiknya nggak steril. Swab alkohol pun sebenarnya kalau mau di dalam, taruh di dalam juga bisa nanti. Tapi kalau enggak sebenarnya bisa juga dengan menggunakan NaCl ya, NaCl itu juga bisa.
Ini kalau ini tinggal sedikit bisa aja ditaruh di dalam ya. Ini taruh di dalam itu juga bisa. Jangan dicobain. Taruh di luar karena ini yang luar ini tidak steril. Ya, lalu kita pakai handphone steril. Kalau di situ sudah steril semua, nggak balik kita tutup, nanti malah steril. Kok ternyata ada yang keliru, dibiarkan aja nanti dengan yang satunya. Oh, tapi kita mau edot dulu didokain. Nanti gunakan yang khusus untuk ampul ya. Nah, terus one hand. Ini di antara asa. Oh, masih terjebak di situ. Tangan selalu di atas, kemudian kita pakai tutup lubang. Ini juga boleh. Jadi di lubang ini kan steril ya, yang dalamnya ini tadi kan dari sini ya, dia sudah disterilkan. Jadi kalau nanti ada jarum, benang lewat di sini itu masih steril karena ini area steril. Tapi kalau keperlak tidak steril. Kalau nggak ada duk lubang, Anda bisa gunakan duk. Berarti ada 4 bagian, 1 sini, 2, 3, 4. 4 sisi itu supaya steril. Nah, sebelumnya Anda bisa juga bersihkan dulu area yang mau di setting. Itu biasanya dengan alkohol betadin ya, kok alkohol, NaCl dan betadin gitu ya. Ada sedikit betadin untuk disinfeksi terutama. Dengan sekali usap boleh atau dengan gerakan sirkuler. Ya, ini ya misalnya set. Sekali usap atau sirkuler ya. Bersihkan tadi.
Terus kita lakukan heating. Heating itu dari sini masukkan intrakutan, ya. Dia ke sana, masukkan, keluarkan, masukkan lagi, masukkan tuh masukkan obati. Keluarkan, masukkan obat. Kenapa begitu? Karena kalau kamu suntik pada satu tempat ya nggak terasa sini masih terasa. Karena kita harus menyebarkan obatnya di sekitar luka supaya dia tidak terasa. Ya, ini tidak saya masukkan benar karena nanti di sini tuh basah, ya. Oke, kemudian sisi yang satunya lagi, ya. Sisi kanan kiri, ya. Masukkan obatnya, tarik, masukkan obatnya, tarik, masukkan obatnya, tarik. Ini biasanya kalau luka ini nggak cukup 1 ampul, paling enggak itu 2 ampul. Ini tadi kan 1 ampul untuk sampel, ya. Nah, masukkan, ya, tarik, masukkan obatnya, tarik, gitu. Terus sisi yang sini juga, semua sisi nih, karena di sini ada 4 sisi, ya 4. Ya, masukkan obatnya, tarik, masukkan obatnya, tapi kan yang paling lebar sini, ya. Kalau sini ibaratnya lebih sedikit. Masukkan, set, dah. Sambil nunggu reaksi dari obat, kan dia dalam beberapa detik atau menit, ya, menit. Nah, kita siapkan dulu untuk alat settingnya. Ini nail powder. Nah, hati-hati, ini jarumnya. Dua per 3 bagian dari ujung. Ini direkatkan, diklek sampai kayak terkunci. Kemudian di sini adalah benangnya. Benang juga sudah disampaikan Mbak Ulfa, ya. Ada yang jadi daging, kadet. Nah, caranya bukan seperti dondom-dondom itu, ya, memasukkannya, ya. Ini kamu pegang. Kemudian ini ada lubang, masukkan. Sampai kelek. Jadi ini masukkan sampai terakhir, ya. Sesuaikan kebutuhan. Jangan terlalu panjang banget, jangan terlalu panjang, ya. Secukupnya, nanti kan disambung-sambung lagi, ya. Nah, setelah itu kita cek. Sakit, Pak? Tidak. Ya, sudah tidak. Oke, ini bisa juga kamu bersihkan sesuai kebutuhan nih, ya. Saya nggak bisa bilang karena tiap luka itu beda. Bisa jadi kan lukanya tuh bersih atau agak kotor atau apa, bisa kamu bersihkan lagi, ya. Tapi di awal sebelum tindakan heating ini juga kamu sudah bersihkan, ini juga kamu bersihkan lagi, ya. Saya lebih fokus ke heatingnya, ya. Kalau membersihkan luka kan gampang, ya. Nah, ini dikasih ini kenapa? Kalau nanti dia ada darah, ya, kan ini realitanya kan pada kulit. Kulit itu kan dia buka gini kan, darah bisa aja keluar, maka didrag pakai kasa. Jadi kasanya sudah disiapkan di situ. Nah, ini di sini nggak masalah. Nah, oke, kemudian kita masukkan ke sana. Hati-hati, jangan banter-banter terus kok lolos benangnya, nanti anu lagi, ulang lagi. Nah, cukup. 2/3. Kemudian dibuka dengan pinsetmu.
Nah, ini diambil. Nah, kalau dia misalnya ada perdarahan ya ini dibersihkan, taruh lagi. Nah, ini yang simple ya. Nah, ya nanti ini kamu bisa ulang-ulang lagi. Kalau ini sekali itu 5 kali, kalau kamu bisa double 2 kali, paling enggak 3 kali ya. Nanti lakukan begitu seterusnya ya. Ini tarik sini, kemudian nanti ini juga tarik lagi, nanti kan dia jadi gini ya. Nah, ini Bovi nyontoh nih satu aja, terus ini ada gunting ya, tidak boleh terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang. Nah, terus kalau misalnya ini sudah, terus dirapikan di pinggir. Nah, nanti berikutnya tinggal di sini, sini. Nah, kasih jeda kan di sini setengah atau 1 senti. Ya. Setelah itu ini tinggal kamu bersihkan lagi kalau sudah, terus kamu keringkan, kamu kasih supratul, tutup pakai ipavit. Prinsipnya itu. Nah, ini nanti latihan. Jadi karena ini keterampilan, jadi harus latihan. Anda mau yang simple, mau yang vertikal, horizontal, minimal Anda sampel isi sose. Karena yang sampel itu yang paling mudah. Yang mudah kan, cuma set, hubungkan gini, tarik ya. Jahitan pertama ini yang harus ditarik keras dulu, karena nanti berikutnya mempengaruhi. Gitu. Itu untuk apa? Heading. Ini nggak saya tutup ya, nanti untuk latihan heading. Nah, sekarang kita fokus untuk yang heading up ya, yang nanti untuk ujian. Oke, ini tak contohkan benar.